Baik, kita berjumpa lagi dalam belajar membuat kontur di aplikasi Civil 3D. Nah, di pertemuan sebelumnya kita belajar mengekstrak data yang berasal dari aplikasi Google Earth Pro. Nah, selanjutnya kita dapatkan data untuk koordinat UTM berupa UTM untuk esting, UTM untuk northing, dan juga eh, data ketinggian atau elevated-nya. Nah, selanjutnya kita bisa download data tersebut dan kita pilih file berupa CSV. Nah, setelah terdownload, kita bisa buka aplikasi Civil 3D. Nah, sebelum kita menginput atau memasukkan file yang sebelumnya kita dapatkan, kita harus pahami bahwa di aplikasi Civil 3D ini itu berbasis koordinat. Nah, kita paham dan kita tahu bahwa data kita yang kita dapatkan tadi berada di zona UTM 49S atau 49 SO. Nah, kita samakan dulu untuk data koordinatnya. Kita bisa klik edit drawing setting. Nah, selanjutnya di unit dan zone ya. Ini udah benar meter, degrees. Nah, di zone kategoris ya. Datum sendiri di sini kita masukkan UTM WGS 84 datum. Nah, di UTM 84 ini kita masukkan 49S seperti data yang kita dapatkan sebelumnya. Agar nanti ketika data bisa kita input beserta layer-layer lainnya seragam koordinatnya. Agar nanti bisa dalam layer yang bertumpuk-tumpuk seperti itu. Nah, selanjutnya kita pilih prospektor ya, pilih prospektor. Kita bisa insert, import point from file ya. Kita bisa masukkan datanya di sini. Kita masukkan, kita bisa open. Nah, datanya sudah bisa kebaca di sini, kolom 1 untuk esting, 2 northing, dan kolom 3 untuk point elevation. Nah, ini harus kita samakan ya, karena tadi data sebelumnya dalam 3 kolom, untuk kolom 1 E untuk esting, N untuk northing, dan juga Z untuk elevasi. Kita klik add point group. Kita sini kita misal kasih nama data survei. Nah, kita bisa pilih OK. Selanjutnya kita klik OK di sini. Nah, datanya sebenarnya sudah ada, cuma belum ada di layar kita. Kita bisa zoom dan juga klik P untuk melihat datanya. Nah, datanya sudah ada teman-teman di sini. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah pilih di pilihan prospektor ini, kita di bagian surface ya. Nah, di bagian surface kita pilih create surface. Nah, ini udah thin, ini Ctopo, kita pilih OK. Nah, selanjutnya di surface ini kita breakdown lagi ya. Di surface 1, di definition, di point group. Nah, di point group itu kita klik add. Kita klik point groupnya tadi, kita kasih nama data survei, kita open. Nah, konturnya sekilas sudah otomatis ada. Nah, kita bisa sesuaikan agar lebih enak dilihat. Nah, di point group ini kita bisa hilangkan sementara ya, karena ini kan berbasis layer, artinya kita bisa sembunyikan seperti itu. Kita klik point group properties. Nah, ini untuk point stylenya, ini untuk point labelnya, artinya point style untuk
simbol silang di sini, point label untuk angkanya di sini. Nah, ini kan menunjukkan titik 241, elevasi sekian. Nah, kita bisa sembunyikan, kita klik non di sini. Untuk point labelnya juga kita pilih non ya. Nah, kita bisa oke ya. Sementara hilang atau kita sembunyikan. Nah, kita bisa atur konturnya di sini. Kita pilih surface properties, teman-teman. Nah, ada beberapa surface style yang bisa kita pilih. Misal, ini ada garis kontur minor dan mayor. Nah, ini yang mayor ini kan yang besar, yang minor yang tipis seperti itu, tebal tipis. Karena yang minor itu menandakan per 2 meter di sini sesuai, kalau yang mayor per 10 meter. Ini kan yang mayor. Kita bisa sesuaikan, kalau kita mau rapat, kita bisa pilih ini, misal, nah, lebih rapat, atau kita bisa pilih ini yang lebih lebar, misal yang 5 dan 25, nah, lebih lebar seperti itu. Coba kita misal 5/25, atau kita bisa sesuaikan di sini. Nah, di kontur ini teman-teman bisa pilih kontur interval. Nah, ini yang tadi, interval untuk minor, garis yang tipis, dan interval mayor untuk garis yang tebal. Pun warnanya bisa kita sesuaikan. Nah, jangan lupa di sini juga ada color untuk smoothing ya, untuk kontur untuk smoothing. Nah, kita pilih true. Nah, kita bisa coba smoothing. Nah, lebih smooth nanti jadinya. Nah, ini lebih smooth daripada sebelumnya. Nah, kita lebih smooth ya. Kalau yang tajam-tajam akhirnya dia membulat seperti itu. Nah, jangan lupa kita juga bisa tambahkan label ya, karena ini masih kontur buta. Nah, kita bisa tambahkan label di sini. Label, terus pilih klik yang single untuk satu-satu, multiple untuk langsung, dan multiple interval itu kalau misal kita ingin dalam interval. Nah, kita bisa masukkan di sini, 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 di sini. Teman-teman bisa lihat bahwa di sini minornya per 5 meter, sedangkan mayornya per 25 meter. Nah, ini bisa teman-teman setting agar nantinya kontur lebih cocok dengan kebutuhan teman-teman seperti itu. Nah, ini juga bisa kita masukkan layer peta. Nah, coba kita masukkan layer peta. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa ini udah sesuai ya. Jadi kalau di daerah Gombel sendiri, daerah sini tuh lebih tinggi daripada di daerah sini. Nah, kita bisa lihat lerengnya bahwa kondisi di sini elevasinya 115, 110, 105. Jadi semakin ke utara ini semakin turun. Nah, coba kita sembunyikan dulu di map off. Nah, misal ini kan kurang cantik ya, bisa kita perbaiki lagi, misal di surface properties. Nah, kita bisa gunakan beberapa menu yang instan, katakanlah seperti itu. Nah, ini lebih berwarna ya. Nah, jadi seperti itu kita bisa membuat kontur ya dari hasil data yang kita dapatkan dari aplikasi Google Earth Pro. Nah, sekian tutorial atau pelajaran kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan mungkin teman-teman bisa mencoba di Civil 3D teman-teman masing-masing, agar nantinya kita sama-sama saling berkembang, sama-sama saling belajar, agar ke depan kita menambah kompetensi kita. Cukup sekian, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, semoga kita dapat berjumpa di lain kesempatan.